Terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vera. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan materi tentang Hukum Cattari Arya Sacani. Tolong disaksikan baik-baik ya teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini. Pada hakikatnya, kehidupan manusia tidak lepas dari masalah. Terkait dengan hal tersebut, Buddha menguraikan ajarannya yang pertama kepada 5 petapa yang dikenal dengan khotbah pemutaran roda Dhamma. Khotbah pertama Buddha berisi 4 kebenaran mulia, yaitu 1 kebenaran mulia tentang duka, 2 kebenaran mulia tentang sebab duka, 3 kebenaran mulia tentang terhentinya duka, dan 4 kebenaran mulia tentang jalan menuju terhentinya duka. Dengan demikian, secara ringkas, apa yang diajarkan oleh Buddha mengacu pada masalah dan cara mengatasinya. Terkait dengan masalah-masalah tersebut dapat berupa masalah fisik maupun batin, masalah pribadi maupun sosial, dan lain-lain. Bukti bahwa kehidupan manusia selalu diliputi masalah, penderitaan, atau ketidakpuasan atau duka. Lahir, usia tua, sakit, mati, tidak tercapainya yang diinginkan, dan lain-lain. Duka. Sang Buddha bersabda, "Duhai para biku, duka adalah suatu kenyataan mulia. Kelahiran adalah duka, usia lanjut, sakit, kematian, berkumpul dengan orang-orang yang tidak disenangi, berpisah dari orang-orang yang kita cintai, gagal dalam mengejar cita-cita, semuanya adalah duka." Tanda kata, semua unsur-unsur kehidupan jasmani dan batin adalah duka. Kata duka di sini yang menyatakan pandangan Sang Buddha tentang kehidupan dan dunia mempunyai pengertian filosofis yang mendalam dan mencakup bidang yang amat luas daripada pengertian sehari-hari, yang berarti derita, sakit, sedih. Sebagai lawan kata suka juga mempunyai arti tidak sempurna, tidak kekal, kosong, dan sebagainya. Banyak orang salah dalam ajaran ini dan beranggapan bahwa Buddha Dhamma adalah ajaran pesimistis yang memandang dunia dari sudut negatif. Karena itu di sini perlu ditegaskan bahwa Buddha Dhamma bukanlah ajaran yang bersifat pesimistis atau optimistis. Sang Buddha adalah seseorang yang realistis dan objektif. Beliau memandang segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya berdasarkan pandangan terang. Dalam kehidupan manusia ini, baik kesengsaraan maupun kebahagiaan, tidak ada yang bersifat objektif. Kebahagiaan tidak sama untuk semua orang. Seseorang yang hidupnya berkecukupan akan merasa beruntung apabila membandingkan dirinya dengan seorang yang miskin. Tetapi ia akan murung hati jika membandingkan dirinya dengan orang yang kaya raya. Dalam kehidupan ini terdapat tingkatan-tingkatan dalam kebahagiaan dan penderitaan, sehingga tidak ada kebahagiaan dan penderitaan yang bersifat objektif. Dalam arus kebahagiaan dan penderitaan itu, manusia senantiasa timbul dan tenggelam, tiada henti-hentinya. Kita menyangka akan mendapat kepuasan dengan memperoleh sesuatu barang yang diinginkan setelah berdaya upaya untuk memperolehnya. Namun apabila barang itu telah dimiliki, barang itu akan kehilangan daya menariknya dan kita tidak merasa puas dengan barang itu lagi. Demikianlah, kepuasan itu merupakan sesuatu terletak di dalam diri kita. Kita boleh berlari sekuat tenaga untuk mencapainya, tetapi kita tak pernah akan berhasil, karena kepuasan itu selalu berpindah-pindah lebih cepat dan selalu meninggalkan kita dalam ketidakpuasan. Dengan kata duka yang merupakan kesenyataan mulia, dimaksudkan adalah arus kehidupan ini dengan segala keuntungan dan kerugiannya, harapan dan kekecewaannya. Sewaktu menerangkan duka, beliau juga mengakui adanya berbagai bentuk kebahagiaan, material dan spiritual. Akan tetapi, kebahagiaan-kebahagiaan itu sendiri adalah bersyarat, selalu berubah-ubah dan tidak kekal. Karena itu harus digolongkan dalam duka. Duka bukan merupakan penderitaan dalam arti kata umum, tetapi karena segala sesuatu tidak kekal adalah duka. Duka seringkali dibicarakan dalam 3 pengertian, yaitu 1. Duka sebagai derita biasa, duka. Di sini duka terlihat dalam penghidupan nyata dirasakan sebagai derita tubuh atau derita batin, seperti kelahiran, usia tua, sakit, kematian, susah hati,
2. Duka sebagai akibat dari perubahan-perubahan. Semua perasaan senang dan bahagia tidak kekal, memiliki benih-benih duka. Cepat atau lambat, perasaan senang dan bahagia tersebut akan berubah dan menimbulkan kesedihan, ketidakbahagiaan, atau derita. 3. Duka sebagai akibat dari keadaan berkondisi. Sang Buddha mengajarkan bahwa sebenarnya manusia itu adalah kombinasi dari energi, jasmani, dan rohani yang selalu berubah atau bergerak, yang terdiri atas 5 kelompok kehidupan atau kegemaran. Sebab duka. Asal mula duka ialah keinginan rendah atau tanha yang menyebabkan kelahiran berulang-ulang bersama dengan hawa nafsu yang mencari kenikmatan kesana kemari yang terdiri atas keinginan akan nafsu indra, keinginan akan penjelmaan, keinginan akan pemusnahan diri. Sang Buddha membandingkan keinginan dengan api yang berkobar-kobar. Api keinginan ini terus-menerus menyala karena diberi umpan makanan berupa perbuatan-perbuatan kita yang jahat atau aku salah. Makin banyak hal kejahatan diperbuat, makin berkobar nyala api keinginan itu. Selanjutnya, kita perlu mengetahui 4 macam makanan atau ahara dalam pengertian sebab atau kondisi yang diperlukan untuk kelangsungan makhluk-makhluk. 1. Makanan material. 2. Kontak dari 6 indera kita dalam menyentuh objek. 3. Kesadaran yang menimbulkan antara nama dan rupa. 4. Kehendak batin yang menimbulkan perkataan dan perbuatan. Ahara keempat merupakan kehendak untuk hidup, untuk lahir kembali, untuk berlangsung, untuk menjadi lebih sempurna. Ia menciptakan akar dari kelahiran dan kelangsungan yang bergerak maju dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan buruk. Lenyapnya duka. Tahta atau keinginan atau kehausan merupakan sebab musabab dari derita. Jika tidak ada lagi keinginan, tak akan ada pula arus kehidupan dan penderitaan. Oleh karena itu, lenyapnya derita adalah kesenyataan suci atau mulia, yakni pembebasan atau nibbana. Seperti halnya adanya aliran listrik menyebabkan berputarnya kipas angin dan diputuskannya aliran kipas angin berhenti berputar. Maka dengan berhentinya keinginan proses kehidupan akan berhenti pula lenyapnya duka. Capainya dengan berakhirnya sama sekali, dilepaskannya, ditinggalkannya, terbebas dari, tidak terdapatnya keinginan rendah, atau dengan kata lain tercapainya nibbana. Jalan menuju lenyapnya duka. Jalan untuk menuju lenyapnya duka ialah 8 jalan utama, Arya, Atahangika, Magga. 8 jalan utama ini dikenal juga sebagai jalan tengah atau Majjhima Patipada. Oleh karena jalan ini menghindari dan berada di luar cara hidup ekstrim, yaitu pemuasan nafsu indah yang berlebih-lebihan dan menyiksa diri, sekaligus mengajarkan suatu cara berpikir di tengah-tengah yang menghindari kedua kutub pandangan. Sang Bodhisattva sendiri telah mengalami kedua hal yang ekstrim tersebut dan akhirnya menyadari bahwa itu tidak berguna. Dengan pengalamannya sendiri, beliau menemukan jalan tengah yang dapat menghasilkan pandangan dan pengetahuan yang membawa beliau kepada pandangan terang, penerangan agung, nibbana. Dengan ajaran ini, kita dapat membedakan antara unsur-unsur berikut: suci dan tidak suci, Arya dan Anarya, baik dan buruk, kusala dan akusala, berguna dan tidak berguna, atta dan anatta, benar dan salah, dhamma dan adhamma, tercela dan tidak tercela, sawaja dan anawaja, jalan hidup yang tenang dan jalan hidup yang gelap, serta sebagainya. Perlu ditekankan bahwa 8 jalan ini karena terdiri atas 8 buah jalan yang harus diikuti satu demi satu atau dilaksanakan secara terpisah. 8 jalan utama ini sebenarnya adalah satu jalan yang mempunyai 8 faktor di dalamnya. Karenanya, ke-8 faktor ini harus dilakukan secara serentak dan selaras, sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Jalan tengah ini juga sering disebut 8 jalan utama atau Arya, Atthangika, Magga.
karena ia terdiri dari 8 bagian atau ruas yang bertujuan mengembangkan dan menyempurnakan 3 persoalan pokok dalam 1. Ucapan benar atau sama waca. Ucapan benar mencerminkan tekad untuk menahan diri dari berbohong atau musawadah, memfitnah atau pisu mawaca yang dapat menimbulkan kebencian, permusuhan, perpecahan, dan ketidakrukunan antar golongan-golongan. Ucapan benar pedas, tidak sopan, jahat, dan caci maki atau paru sawaca, percakapan-percakapan yang tidak bermanfaat, sia-sia, serta pergunjingan. Sebaliknya, ia adalah seorang yang pembicara yang benar, manusia yang benar, dapat dipercaya dan dapat diandalkan, bukan penipu dunia. Bila tidak mendengar sesuatu di sini, ia tidak akan menyampaikan di tempat lain untuk menimbulkan perpecahan dengan orang lain di sini. Atau setelah mendengar sesuatu di tempat lain, ia tidak akan menyampaikan di sini untuk menimbulkan perpecahan dengan orang-orang di sana. 2. Perbuatan benar atau sama kamanta. Perbuatan benar berarti mengembangkan kelakuan bermoral, mulia, dan damai yang dapat diwujudkan dengan melaksanakan Pancasila agama Buddha dalam aspek negatif dan positifnya, yaitu tidak melakukan pembunuhan, melainkan mengembangkan cita kasih dan kasih sayang terhadap semua makhluk, tidak melakukan perbuatan-perbuatan kelamben yang salah, melainkan melaksanakan kesucian dan pengendalian diri, tidak mengumbar ucapan-ucapan bohong, tidak minum minuman yang memabukkan atau obat-obat bius, melainkan meningkatkan kewaspadaan. 3. Penghidupan atau pencaharian benar atau sama wayama. Penghidupan benar berarti menghindari diri dari memperoleh mata pencaharian yang menyebabkan kerugian makhluk lain. Penipuan, pengkhianatan, tipu muslihat, dan pemerasan seharusnya tidak dilakukan. 5 bentuk perdagangan yang seharusnya dihindari yaitu memperdagangkan senjata, makhluk hidup, daging, minum-minuman keras, dan racun. Cara penghidupan atau pencaharian yang tidak benar yang mencelakukan atau merugikan orang lain yang harusnya dihindari yaitu penipuan, ketidaksetiaan, penujuman, kecurangan, dan memungut bunga yang tinggi. 4. Usaha benar atau sama wayama. Usaha benar mempunyai 2 segi. Dalam segi negatifnya adalah suatu kemauan yang kuat untuk mencegah timbulnya keadaan-keadaan batin yang jahat dan tidak sehat, dan menghilangkan keadaan-keadaan demikian yang telah ada dalam batin. Dalam segi positifnya adalah suatu kemauan yang kuat untuk menumbuhkan dan meningkatkan serta menyempurnakan keadaan. 5. Perhatian benar atau samasati. Perhatian benar ini terdiri dari latihan-latihan vipassana bhagawa atau meditasi untuk memperoleh pandangan terang tentang hidup. Melatih diri agar benar-benar sadar, penuh perhatian dan waspada terhadap kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam diri manusia yang menyangkut tubuh, perasaan, pikiran, bentuk-bentuk pikiran berupa ide, konsepsi, dan lain-lain. 6. Konsentrasi benar atau sama-samadi. Konsentrasi benar berarti pemusatan pikiran yang ditujukan pada sasaran atau objek yang baik, sehingga tingkatan yang lebih tinggi. 7. Pikiran benar atau sama sangkapa. Pikiran benar ialah pikiran yang bebas dari hawa nafsu, raga, kemauan buruk, baya pada, kekajaman, vihimsa, dan semacamnya yang diwujudkan dalam cinta kasih terhadap semua makhluk. Dengan memiliki pikiran benar ini, seseorang dapat membebaskan dirinya dari semua pikiran, mementingkan diri sendiri, kemauan buruk, kebencian, kekerasan dalam lingkungan hidup, baik individu maupun sosial. 8. Pandangan benar atau samaditi. Pandangan benar ialah pengertian terhadap segala sesuatu dan peristiwa menurut hakikat yang sebenarnya, penembusan ke dalam 4 kesunyatan suci. Dengan kata lain, langkah yang pertama sekali pada jalan itu dimulai dengan memperoleh suatu pengertian yang jelas terhadap prinsip pokok Buddha Dhamma tentang sifat yang bergantungan. 4. Kebenaran mulia sebagai landasan penyelesaian masalah. Dengan mengetahui 4 kebenaran mulia, kita dapat memahami tentang penderitaan, mulai dari sebab hingga cara mengatasinya. Diharapkan dengan memperhatikan ajaran mengenai duka ini dapat membimbing kita menuju kebahagiaan dan terbebas dari derita. Sekian pembahasan materi pada kesempatan kali ini.
Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.